Halo, kami dari mata kuliah Teori Makro akan menjelaskan mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap bisnis. Berikut timeline pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan bisnis. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seperti yang diketahui umum banyak perusahaan yang harus ditutup. Indonesia cukup terkenal dengan industri pariwisata, yang mana turut terjejas pada masa ini. Kedatangan orang asing turun sebanyak 75% dari 16,11 juta orang pada tahun 2019 ke 4,02 juta pada tahun 2020. Ini menjadi pukulan keras bagi ekonomi pariwisata yang memasok 5,7% produk domestik bruto negara dengan memberikan pekerjaan kepada 12,6 juta orang. Selanjutnya, oleh karena itu kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 kuartal kedua minus 5,32%. Badan Pusat Statistik atau yang biasa kita kenal dengan BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 4,2%. Faktor musiman yang mempengaruhi laju pertumbuhan seperti Natal dan Lebaran atau terkontraksi sebesar 5,3% pada triwulan 2 pada tahun 2020. Menurut ekonom KS Erik Sugandi, faktor pendorong pada pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negatif adalah dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan di kuartal kedua tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kuartal kedua tahun 2020 juga disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang menurun dan pembentukan modal tetap. Selanjutnya, pemerintah menyatakan semua negara yang mengalami pandemi COVID-19 ini menyusun instrumen kebijakan agar bisa menjinakkan virus mematikan ini, termasuk mengatasi dampak yang ditimbulkannya di bidang sosial, ekonomi, maupun keuangan. Salah satunya menyangkut penyusunan APBN yang new normal dengan membuka ruang defisit lebih besar dari biasanya. APBN harus menyelesaikan tantangan yang serba di luar biasa selama di masa pandemi ini. Lonjakan kebutuhan di bidang kesehatan, bantuan sosial, suntikan modal untuk usaha kecil, penguatan kapasitas di daerah-daerah, menjaga stabilitas rupiah, dan kondisi perekonomian membutuhkan kenaikan anggaran yang tidak sedikit. Selanjutnya juga, pemerintah berpendapat proyeksi utang baru tersebut juga lebih kecil dari jumlah utang dalam UU APBN 2021. Outlook utang sepanjang tahun ini diperkirakan sebesar 958,1 triliun rupiah dari semula 1,117,4 triliun rupiah. Pada kuartal ketiga mencatatkan minus 3,49% secara tahunan. Pada kuartal keempat mencatatkan minus 2,19%. Produk domestik bruto juga mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak minus 5,32%. Secara keseluruhan, ekonomi sepanjang tahun 2020 mencapai minus 2,7%. Pandemi menyebabkan pengeluaran rumah tangga menjadi lebih berkurang pada tahun 2019 sebanyak 5.936.399. Pada tahun 2020, pengeluaran rumah tangga menjadi 5.780.218. Pengeluaran pemerintah bertambah dari 855.931 pada tahun 2019 ke 872.558 pada tahun 2020. Dari tahun 2019 dan tahun 2020, sebanyak 63% pengeluaran konsumsi memberi dampak pada produk domestik bruto. Yang manakala bagi ekspor memberi dampak sebanyak 20,7% pada tahun 2019 dan 19,5% pada tahun 2020. Sedangkan bagi impor memberi dampak sebanyak 18,6% pada tahun 2019 dan 16,2% pada tahun 2020. Oke, next, pertumbuhan ekonomi bisnis 2021. Di tengah kabar gembira mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali ke zona hijau sebesar 7,07% secara tahunan pada kuartal kedua 2021. Terselip kegundahan atas rencana pemerintah untuk kembali menarik utang pada kuartal kedua 2021.
Dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 3,31%. Kemudian secara kumulatif pada Januari sampai Juni 2021 juga tumbuh sebesar 3,1% jika dibandingkan dengan semester pertama pada tahun 2021. Oke, next. Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh dua faktor, yaitu pemulihan ekonomi dan efek dari basis yang rendah, khususnya pada kuartal kedua tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi saat itu terkontraksi minus 5,32%. Menurut Margo, secara kumulatif dari bulan Januari hingga Juni 2021 jika dibandingkan dengan Januari hingga Juni tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 3,1%. Beberapa indikator mendukung pertumbuhan tersebut. Di antaranya adalah tinggi kinerja ekspor pada kuartal pertama tahun 2021. Pada kuartal kedua, kinerja ekspor telah meningkat sebanyak 55,89% atau tumbuh 10,36% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Perbaikan ekspor sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi di negara mitra dagang Indonesia sehingga permintaan dari luar negeri meningkat. Kinerja impor meningkat sebesar 50,21% secara tahunan pada kuartal kedua tahun 2021. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada impor bahan baku. Hal ini menunjukkan permintaan domestik mengalami perbaikan. BPS juga mencatat adanya perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi yang ditunjukkan dari peningkatan volume penjualan sepeda motor dan mobil. Penjualan sepeda motor pada kuartal kedua tahun 2021 tumbuh sebesar 268,64% dan penjualan mobil meningkat drastis sebesar 758,68%. Pemerintah menyatakan semua negara yang mengalami pandemi COVID-19 menyusun instrumen kebijakan agar bisa menjinakkan virus mematikan ini. Salah satunya menyangkut penyusunan APBN yang new normal dengan membuka ruang defisit lebih lebar dari biasanya. Lonjakan kebutuhan di bidang kesehatan, bantuan sosial, suntikan modal untuk usaha kecil, penguatan kapasitas di daerah-daerah, menjaga stabilitas rupiah dan kondisi perekonomian membutuhkan kenaikan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah berpendapat proyeksi utang baru tersebut juga lebih kecil dari jumlah utang dalam UU APBN 2021. Outlook utang sepanjang tahun ini diperkirakan sebesar 958,1 triliun dari yang semulanya 1,177,4 triliun. Jika positifnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021 menjadikan pemerintah percaya diri bahwa ekonomi Indonesia akan membesar sehingga mampu membayar utang ke depan, maka perlu diketahui bahwa zona hijau pertumbuhan ekonomi tersebut sifatnya sesaat. Vaksinasi bagi masyarakat, utamanya para pelaku UMKM, diharapkan akan memulihkan perekonomian. Ketika ekonomi kembali pulih, maka masyarakat dapat kembali bekerja lagi dan daya beli masyarakat akan meningkat. Menurut Kukrit Suryo Wicaksono, tujuan vaksinasi hanya satu, yaitu pandemi segera selesai, ekonomi kembali bangun, pulih dan berjalan. Harapannya adalah masyarakat mempunyai daya beli dan semua orang kembali berbelanja.